selanjutnya pada bagian yang kedua dari kitab ini Imam Asyuti ingin menunjukkan kepada kita ternyata pada zaman beliau atau sebelumnya sudah ada kok yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah. Ya, sudah ada gitu. Ya, tapi berarti beliau akan jawab semua bid'ah ini. Ini juga bisa menjadi pegangan bagi kita kalau nanti seandainya ada yang mengatakan kepada kita, kamu melakukan perbuatan apa? Maulid Nabi, ya Maulid Nabi itu bid'ah. Nah, jawablah sebagaimana nanti Imam Asyuti menjawab. Meskipun mereka tidak memberikan argumentasi sebagaimana Imam yang atau kitab yang akan kita nukil nanti setelah ini seperti itu. Ya. Siapa dia yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah? Ya, seorang alim namanya Syekh Tajuddin Umar ibn Ali Al-Lakhmi As-Sakandari atau disebut atau biasa masyhur dikenal dengan Imam Al-Fakihani. Jadi kita akan sebut Imam Al-Fakihani. Ya. Imam Al-Fakihani memang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah mazmumah, ya, bid'ah yang tercela. Tapi beliau menunjukkan argumentasi juga di sini. Tidak hanya sekedar mengatakan secara sederhana bid'ah udah gitu aja, tidak. Lalu membuat bingung masyarakat, tidak. Beliau menganjurkan memberikan argumentasi. Dan Imam Asyuti nanti menjawab juga dengan argumentasi. Beliau jawab satu persatu seperti itu. Ya. Siapa Imam Al-Fakihani min mutaakhiri al-Malikiyah, termasuk salah seorang mutaakhirin dari mazhab Maliki. Jadi beliau bermazhab Maliki, ya, seorang mutaakhirin Malikiyah. Apa dakwah beliau atau apa klaim beliau terhadap perayaan Maulid Nabi? Karena amal al-Maulidi bid'atun mazmumah. Perayaan Maulid Nabi itu bid'ah yang tercela. Nah, jadi Imam Al-Fakihani pun mengatakan bid'ah tidak mutlak bid'ah satu gitu. Bid'ah mazmumah. Bid'ah yang dicela gitu. Nah, sehingga kan jelas bahwasanya bid'ah itu tidak cuma satu. Nah, karena nanti lawannya madmumah ada bid'ah mahmudah ya. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah seperti itu ya. Jadi kalau bid'ahnya yang mana nih? Jangan bid'ah langsung di generalisasi menjadi satu saja bid'ah, tidak. Bid'ah itu banyak, nanti akan kita nukil juga di bawah seperti itu. Ya, wa allafa fi dzalika. Bahkan beliau menulis satu kitab khusus tentang Maulid Nabi ini. Judulnya Al-Maurid fil Kalami ala Amalil Maulid. Nama kitabnya Al-Maurid fil Kalam ala Amalil Maulid. Terus Imam Al-Fakihani. Nah, beliau setelah ini akan menjabarkan satu persatu mengenai perayaan Maulid Nabi ini. Tapi kalau kita baca secara lengkap ini akan menjadi panjang sekali. Kita akan langsung masuk ke bagaimana jawaban Imam Asyuti terhadap kitab Imam Al-Fakihani ini. Jadi sebenarnya kitab ini, ya kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid yang ditulis Imam Asyuti ini adalah untuk menjawab atau ingin mengkritisi kitab beliau ini. Seperti itu. Nanti kita akan langsung saja untuk membaca bagaimana kritikan Imam Asyuti. Imam Asyuti juga tidak langsung mengkritik secara umum seperti itu, tidak, tapi beliau tuliskan mana yang beliau kritisi, mana argumentasi mereka, argumentasi beliau, dan beliau jawab juga dengan argumentasi. Ya, wa aqulu ini kata Imam Asyuti menjawab dari kitab tadi. Tadi kitab risalah tadi seperti itu. Amma qauluhu la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnah. Ya. Jadi dalam kitab tersebut Imam Al-Fakihani mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu adanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai perayaan Maulid Nabi ini. Jadi beliau tidak tahu. Nah, ini salah satu ulama yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena beliau tidak mengatakan la ajib atau tidak ada dalil, tidak mengatakan seperti itu, tapi tidak tahu kalau seandainya ada dalil. Ya beda tidak ada dengan tidak tahu. Ya. Kalau tidak tahu bisa jadi ada, tapi dia tidak tahu. Tapi kalau tidak ada itu sudah memutlakkan bahwasanya memang tidak ada, tidak mungkin tahu lagi. Nah, kan kebanyakan dari kelompok-kelompok yang membid'ahkan, yang menyesatkan itu, mereka selalu mengatakan tidak ada, tidak ada, tidak ada dalil. Padahal kan bisa jadi tidak tahu mereka dalil. Kita sampaikan mereka tolak. Kita katakan seperti ini mereka tidak mau menerima. Tapi mereka tetap ngotot mengatakan tidak ada dalil. Sementara Imam Al-Fakihani saja yang mengatakan ini bid'ah madhumah hanya mengatakan la a'lamu, saya tidak tahu. Nah, bagaimana jawaban Imam Asy'ari? Fa yuqalu alaihi nafyul ilmi la yalzamu minhu nafyul wujud. Tidak tahu kan bukan berarti tidak ada. Barangkali dia ada, tapi Imam Al-Fakihani tidak tahu seperti itu. Jadi Imam Al-Fakihani mengatakan saya tidak tahu bahwasanya ada dalil yang mengatakan yang mengatakan Nabi itu baik ya dari kitab maupun dari sunnah, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Ya, dijawab oleh Imam Suyuti apa? Tidak tahu kan bukan berarti tidak ada. Ya wa qad istakhraja lahu Imam Al-Huffaz Abdul Fadl Ibnu Hajar aslan min sunnah. Nanti akan disampaikan oleh Imam Suyuti bahwasanya ada dalilnya dari sunnah yang dinukil atau beliau dapatkan dari guru beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti akan diceritakan oleh Imam Suyuti di bagian yang ketiga nanti seperti itu. Ya, wastakhrajtu lahu ana aslan tsaniyan. Bahkan saya sendiri punya dalil sendiri yang
di luar dalil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, yang saya takhrij sendiri, saya dapatkan sendiri seperti itu. Ya, yang menyunahkan atau menganjurkan perayaan Maulid Nabi ini seperti itu. Saya dzikruha ba'da hadzal. Tapi beliau tidak akan jawab sekarang. Beliau akan jawab nanti sekalian di pembahasannya atau bagian yang ketiga ketika menjawab atau menjelaskan mengenai dalil-dalil atau pandangan-pandangan ulama terhadap Maulid Nabi. Jadi intinya beliau Imam Masyuti mengkritisi perkataan Imam Al-Fakihani yang pertama ketika Imam Al-Fakihani mengatakan saya tidak tahu bahwasanya. Ya, beliau mengatakan amalan Maulid Nabi ini bid'ah mazmumah. Kenapa? Karena saya tidak mengetahui adanya dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Jawab Imam Masyuti apa? Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Sebenarnya ada. Mungkin Imam Al-Fakihani tidak tahu. Mana dia yang ada itu nanti akan dijelaskan di belakang seperti itu. Selanjutnya wa qauluhu bal huwa bid'atun. Ya, ahdatsahal baqalun. Ya. Kata Imam Al-Fakihani apa? Ini merupakan suatu hal yang bid'ah. Amalan Maulid Nabi ini, ya, perayaan Maulid Nabi itu sesuatu yang bid'ah. Dan yang membuatnya pertama kali adalah orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat seperti itulah intinya seperti itu. Jadi ini orang-orang yang salah, orang yang sesat yang pertama kali membuat atau menceritakan atau membuat perayaan Maulid Nabi seperti itu, ya. Dan bukan seorang ulama yang membuat, bukan ulama, bukan apalah itunya, bukan seorang yang baik yang membuat, tapi orang yang batil, orang yang sesat seperti itu, kata Imam Al-Fakihani. Lalu apa dijawab oleh Imam Masyuti? Yuqalu alaihi qad taqaddama annahu ahdatsahu malikun adilun alimun. Ya. Itu sebuah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, yang pertama kali membuat perayaan Maulid Nabi itu adalah seorang raja yang adil lagi. Adil, ya, bukan orang sesat, bukan orang yang penguasa yang zalim, bukan penguasa yang dermawan, penguasa yang alim, ya, tahu ilmu agama, dan penguasa yang adil, ya. Wa qasda bihi at-taqarrub ila Allah, ya. Tujuannya beliau Imam Al-Malik Al-Muzaffar dalam membuat perayaan Maulid Nabi apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru seperti itu. Wa hadara indahu fihi ulama was-sulaha ya min ghairi nakirin minhum, ya. Dihadiri juga perayaan tersebut siapa? Para ulama hadir ketika itu. Orang-orang soleh hadir ketika itu. Min ghairi nakirin minhum. Nah, mereka datang juga bukan untuk menentang acara itu, menentang peringatan itu, tetapi untuk menghadiri undangan. Jadi mereka itu justru menunjukkan persetujuan mereka atas apa yang dilakukan oleh Raja atau Al-Malik Al-Muzaffar ini. Seperti ini. Jadi ini sudah menjawab klaim yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Fakihani. Warqabahu Ibnu Dahiyah. Ya, bahkan seorang ulama bernama Ibnu Dahiyah menunjukkan persetujuannya terhadap acara ini. Wasanafa lahu min ajlihi kitab. Bahkan beliau menulis kitab khusus untuk Maulid Nabi. Fahaula ulama mutadayyinun. Itulah para ulama-ulama yang ahli agama, yang paham agama, radu, mereka ridho atau mereka setuju dengan peringatan Maulid Nabi, ya. Wa aqarruhu wa lam yunkiruhu. Mereka menetap yang persetujuan, mereka bersetuju dengan Maulid Nabi ini dan tidak mengingkarinya. Kalau mereka tidak setuju, mereka akan protes, kan. Ini mereka tidak protes, berarti menunjukkan bahwasanya mereka setuju. Jadi benarkah klaim bahwasanya orang yang pertama yang melakukan atau yang pertama kali memperingati, melakukan atau membuat acara peringatan Maulid Nabi adalah seorang yang sesat, yang batil? Salah, ya. Jawabannya salah. Kenapa? Karena yang pertama kali, sebagaimana yang dinukil dari Imam Masyuti, yang pertama kali adalah seorang raja yang dermawan, seorang raja yang alim, dan seorang raja yang adil, ya. Dan apa yang dilakukan oleh raja tersebut diridhoi, disetujui oleh para ulama, para orang-orang soleh pada saat itu, pada zaman itu, ya. Buktinya apa? Mereka datang menghadiri dan mereka tidak menolak acara tersebut. Mereka bahkan justru ikut serta dalam acara peringatan Maulid Nabi ini, seperti itu, ya. Yang ketiga, wa qauluhu wala manduban. Ini konteksnya Imam Suyuti ingin mengkritisi perkataan Imam Al-Fakihani, di mana Imam Al-Fakihani mengatakan bahwasanya kalau kita bawakan Maulid Nabi itu ke salah satu dari hukum yang 5, ya, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, beliau mengatakan wajib nggak mungkin nih Maulid Nabi, sunnah juga nggak mungkin, mubah juga nggak mungkin. Kenapa tidak bisa wajib dan sunnah? Karena kalau wajib dan sunnah pasti ada dalil dari syariat, kata Imam Al-Fakihani. Mubah tidak mungkin. Kenapa? Kalau bid'ah tidak mungkin mubah dong. Nah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Kemungkinannya kalau dia tidak makruh, ya haram dia. Cuma dua itu pilihannya, kata Imam Al-Fakihani. Nah, Imam Suyuti lebih khusus mengkritisi yang wala manduban, tidak mungkin sunnah hukumnya, kata Imam Al-Fakihani. Apa jawaban Imam Suyuti? Yuqalu alaihi inna talaba fil mandubi taratan yakunu bin nas. Jadi kan kata Imam Suyuti tidak mungkin hukumnya menjadi sunnah,
karena tidak ada yang menganjurkan, ya tidak ada tuntutan syariat di situ. Nah, kata Imam Suyuti menjawab apa? Tuntutan syariat itu tidak mesti harus dengan nas, ya. Meskipun terkadang datangnya dengan nas, ya, taratan yakunu bin nas, ya, wa taratan yakunu bil qiyas. Kadang kita bisa mencari tuntutan syariat itu dari kias kepada permasalahan lain atau persoalan lain seperti itu. Wa hadza wa illam yarid fihi nassun. Ya, meskipun tidak ada nas yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi, fa fihil qiyas. Tapi nanti kita bisa kiaskan alal aslain terhadap sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-ati dzikruhuma. Nah, jadi dalilnya nanti adalah kias kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah, kenapa dengan kias? Lah, kias kan merupakan salah satu dalil syariat kan. Setelah Al-Quran, lalu setelah itu ada Sunnah, lalu ada ijma dan ada kias seperti itu. Nah, kalau mereka mengingkari Maulid Nabi karena tidak ada dalil, ada kok dalilnya dari kias, ya seperti itu. Jadi Imam Al-Faqiih mengatakan tidak mungkin Sunnah hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan syariat. Dijawab Imam Suyuti, ada kok tuntutan syariatnya, meskipun bukan dalam berbentuk nas, tapi ada dalam bentuk kias seperti itu. Ya. Selanjutnya, apa kata Imam Al-Fakihani? Tidak mungkin juga hukumnya menjadi boleh, tidak bisa jadi mubah. Wala jaiza ayakuna mubahan. Jadi anna libtida'a fid din laisa mubahan bi ijma'in muslimin. Tidak mungkin ada yang namanya bid'ah itu hukumnya mubah. Itu sudah ijma' dari kaum muslimin. Tapi Imam Suyuti tidak setuju dengan perkataan ini. Kalamun ghairu musallam, ya. Wa qauluhu kalamun ghairu musallam. Perkataan ini tidak disetujui oleh Imam Suyuti. Kenapa? Li'anal bid'ata lam tanhasir fil harami wal makruh. Karena bid'ah tidak hanya terbatas pada sesuatu yang haram dan yang makruh saja. Ya, bal qad takunu aidan mubahatan wa mandubatan wa wajibatan. Tetapi perkara-perkara bid'ah itu juga ada yang hukumnya mubah, mandub dan wajib juga. Jadi bid'ah itu bisa dikembalikan kepada hukum yang 5. Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram seperti itu. Nah, sini Imam Suyuti memperkuat atau mempertegas penjelasannya dengan menukil beberapa ulama, di antaranya seperti Imam An-Nawawi. Qala Nawawi, beliau menukil Imam Nawawi dalam kitab Fi Tahdzibil Asma' wal Lughat, dalam kitab Tahdzibil Asma' wal Lughat. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab tersebut? Al bid'atu fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah SAW. Apa itu bid'ah menurut Imam An-Nawawi? Bid'ah itu secara syariat adalah mengadakan sesuatu, melakukan sesuatu yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Ya, berarti ini sifatnya umum nih. Ya, wahiyya munqasimatun ila hasanatin wa qadiyah. Nah, yang baru itu bisa jadi dia baik, bisa jadi dia buruk. Jadi bid'ah itu tidak cuma buruk saja. Ada bid'ah yang baik kok, kata Imam siapa? Imam An-Nawawi. Imam Suyuti tadi mengatakan seperti itu, menukil dari Imam Nawawi juga. Wa qala Syekhu Izzuddin, ya Ibnu Abdissalam fil Qawaid, dalam kitab Al-Qawaid. Apa kata Izzuddin bin Abdissalam? Al bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin. Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Wa tariqu fi dzalika, ya. Bagaimana caranya untuk menentukan bid'ah itu dia wajib, haram, mandub, makruh, mubah? Ya, kata beliau di sini, kalau seandainya dia masuk dalam kaidah wajib, maka dia menjadi wajib. Kalau dia masuk dalam kaidah sunnah, menjadi sunnah. Masuk kaidah makruh, menjadi makruh. Masuk kaidah mubah, menjadi mubah. Dan masuk dalam kaidah apalagi namanya tadi, kaidah haram, berarti dia menjadi haram seperti itu. Wa dzakara likulli qismin min hadhil khamsati. Ya. Lalu beliau contohkan apa bid'ah yang wajib, apa bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, yang sunnah, yang makruh, dan yang mubah. Tapi di sini yang dinukil Imam Suyuti hanya bid'ah yang sunnah. Apa kata Imam Suyuti menukil atau Imam atau Syekh Izzuddin Abdussalam yang dinukil oleh Imam Suyuti, walil bid'ahil mandubati amsilatun. Bid'ah yang sunnah, bid'ah yang sunnah. Nah, ini kan kalau kebanyakan orang mempertentangkan antara bid'ah dan sunnah. Jangan bid'ah tapi sunnah lah. Ya. Jangan yang bid'ah, kerjakan yang sunnah. Sementara ada bid'ah yang sunnah, ternyata kata Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya. Apa contohnya bid'ah yang sunnah? Ihdatsur ribat wal madaris. Membuat sekolah. Pada zaman Nabi tidak ada sekolah. Ya, tapi sekarang ada majelis-majelis ilmu sebanyak sekarang pada zaman Nabi tidak ada. Itu kan bid'ah, tapi sunnah, bukan bid'ah yang finnar, dolalah seperti itu. Ya. Wa kullu ihsanin lam ya'at fil asl awal. Setiap kebaikan yang belum ada pada zaman atau pada masa abad pertama itu semuanya bid'ah hasanah, bid'ah yang sunnah. Ya. Wa minhat tarawih, ya, seperti sholat tarawih. Ya tadi sempat kita singgung ya. Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dalam satu jamaah. Nah, ini belum ada pada zaman Rasulullah, tapi ini baik. Dan ini menjadi bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang sunnah. Jadi tidak ada bid'ah itu cuma satu, tidak ada. Wal kalamu fi daqaiq tasawuf, contoh lainnya
berbicara mengenai hal mendalam mengenai tasawuf, wabil jadal dalam kalangan wa minhan jam'ul mahafidil istidlal fil masaili in qasada bidzalika wajhullah. Mengumpulkan orang dalam suatu majelis ya. Tujuannya apa? Ya, wajhullah, ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang bid'ah memang, tapi sunnah gitu. Salah satu contohnya adalah peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, warawal Baihaqi bi isnadihi fi manaqib Syafi'i an Syafi'i qala. Jadi selanjutnya setelah Imam An-Nawawi tadi mengatakan bid'ah ada dua, Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan bid'ah ada lima. Nah, sekarang Imam Suyuti menukil Imam Baihaqi yang menukil dari Imam Syafi'i. Jadi dinukilnya dua kali. Ya, ini ada sanadnya, ada silsilahnya. Al-muhdatsatu minal umuri dharban. Perkara-perkara yang baru itu ada dua. Nah, Imam Syafi'i yang mengatakan ahaduma ma ahdatsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw athran aw ijma'an fa hadhihi bid'ah dhalalah. Sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Qur'an, menyalahi sunnah, menyalahi asar sahabat, asar tabi'in, menyalahi ijma', ya itu disebut dengan bid'ah dhalalah. Wasani yang kedua, ma'ahdatsa minal khair. Sesuatu yang baru, tapi dia itu baik. La khilafa fihi, tidak dipertentangkan. Tidak ada yang tidak menyalahi atau menentang Al-Quran, Sunnah, Asar, dan Ijma'. Ya, fahadhi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini sesuatu yang baru tapi tidak buruk, tidak jelek. Berarti ini adalah bid'ah hasanah seperti itu. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu, bahkan Umar sendiri mengatakan apa? Fi qiyam syahr Ramadan, ni'matul bid'atu hadhihi. Ya. Umar sendiri mengatakan yang dilakukannya itu adalah bid'ah. Kalau kita katakan bid'ah itu sesat, berarti bid'ah itu di neraka, berarti kan Umar secara tidak langsung mengaklaim dirinya, wah ini saya melakukan hal yang membuat kita semua masuk neraka. Kan tidak seperti itu maksudnya. Makanya penggunaan lafaz ya harus disertai dengan ta'rifnya. Apa maksudnya bid'ah? Baru hukum bid'ah itu seperti apa. Kita mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi apa? Mereka tidak bisa jawab. Mereka hanya katakan Maulid Nabi itu apa? Hura-hura segala macam. Padahal kenyataan tidak. Kita Maulid Nabi apa? Baca Al-Quran, baca sirah nabawiyah, makan-makan. Nah, toh mereka yang membid'ahkan Maulid Nabi ketika masuk bulan Maulid, masuk bulan Rabiul Awal, apa yang mereka lakukan? Mereka membuka kajian sirah nabawiyah, tapi mereka menamakannya dengan kajian sirah nabawiyah. Kalau kita menamakannya dengan Maulid, isinya apa? Ya sama saja. Mereka ngaji tentang Rasulullah, perjalanan Rasulullah, kita juga itu sama sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita dengan mereka. Tapi kalau kita menamakannya dengan Maulid Nabi, kita dianggap bid'ah. Mereka mengatakan dengan kajian sirah nabawiyah, mereka tidak bid'ah seperti itu. Nah, itu kan kekacauan dalam berpikir. Hada akhirul kalam Syafi'i. Ini penutup dari kalam Imam Syafi'i. Ya. Maka diketahui dari hal ini, ya, man uqal Syekh Tajuddin wala jaiza yakuna mubahan. Maka dengan demikian kita bisa mengatakan bahwasanya Imam Imam Al-Faqih itu mengatakan bahwasanya tidak mungkin Maulid Nabi itu menjadi mubah. Kenapa? Karena bid'ah itu tidak mungkin menjadi mubah. Karena Maulid Nabi itu bid'ah itu tidak mungkin mubah. Salah. Kenapa? Karena bid'ah itu tidak hanya satu. Bid'ah itu banyak. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, bahkan bisa dimasukkan ke dalam hukum yang 5. Nah, bid'ah yang mana dulu nih? Seperti itu. Ya. Bid'ah yang haram atau bid'ah yang sesat memang disepakati oleh ulama bahwasanya ini tidak boleh dilakukan. Tapi ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi intinya, kalau kita baca di sini ya, kita tidak bisa, kita bisa tolak kalimat Imam Al-Faqih tadi, ya, karena perayaan Maulid Nabi itu memang perbuatan yang baru, ya, perkara-perkara baru yang dibuat-buat memang. Walaisa fi, tetapi laisa fi mukhalafah bil kitab wa sunnah. Tidak ada pertentangan, tidak menyalahi Al-Qur'an dan sunnah. Wala asal wala ijma, tidak menyalahi Al-Qur'an, tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma. Fa hiya ghairu madhmumah kama fi ibarat Syafi'i. Kalau kita mengambil ibaratnya Imam Syafi'i, menggunakan istilahnya Imam Syafi'i, berarti ini bid'ah ghairu madhmumah. Bid'ah yang tidak tercela. Wa huwa minal ihsanil ladzi lam ya'at fil asl al-awwal. Ini merupakan bentuk perbuatan baik yang belum ada pada zaman pertama, ya, pada zaman kenabian, ya, fa inna it'am at-ta'ami al-khali an ikhtirafil asam, karena membagikan makanan ke orang lain, ya, memberi makan ke orang lain, ya, yang penting acara tersebut tidak mengandung sesuatu yang maksiat lah, ya, fa huwa minal bid'il mandubati, termasuk ke dalam bid'ah yang disunahkan, kama fi ibarat Ibnu Abdissalam, sebagaimana ibaratnya atau ungkapannya Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam.
Ya, wa qauluhu. Nah, selanjutnya wasani ila akhirih. Nah, ini konteksnya beliau menceritakan bahwasanya tadi kan ada 5 hukum, ya, ada wajib tidak mungkin, sunnah tidak mungkin. Sunnah sudah kita jawab. Mubah tidak mungkin kata beliau, sudah kita jawab. Nah, kemungkinannya ada dua, yaitu kalau tidak makruh, kalau tidak haram kata Imam Al-Fakihani. Karena kalau seandainya dengan biaya sendiri dilakukan, lalu tidak mengandung perbuatan maksiat, maka hukumnya makruh, kata Imam Al-Fakihani. Jadi Imam Al-Fakihani mengatakan bid'ah pun juga tidak mengatakan bahwasanya dia final, lah tidak. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Katanya. Nah, kalau seandainya maulid dilakukan dengan uang sendiri, dan tidak ada unsur yang haram, unsur dosa di sana, unsur maksiat, maka hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya ada unsur maksiat, ya ada istilahnya pemaksaan pengambilan harta lah di sana, ada ya kan biasanya banyak tuh ya kalau udah Maulid Nabi itu banyak pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa yang mengumpulkan harta menarik pajak yang tinggi alasannya untuk Maulid Nabi. Nah, ini kan sebenarnya menyakiti atau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin mengandung maksiat dalam Maulid Nabi. Nah, apa kata Imam Asy'uti dalam menjawab hal ini? Huwa kalamun sahihun fi nafsihi. Ya, memang benar gitu ya. Ghairu anna tahrima fihi innama, tetapi haramnya Maulid Nabi yang sedemikian rupa itu, yang penuh dengan kemaksiatan itu, bukan dari segi Maulid Nabinya zatnya. Jadi Maulid Nabi itu tidak dihukumi secara zat dengan makruh ataupun haram. Ya. Yang haram itu yang mana? Yang haram itu adalah isinya. Jadi bungkusnya Maulid Nabi, isinya maksiat itu haram. Tapi kalau isinya bagus, luar dalamnya bagus, itu ya sunnah seperti itu. Itu yang diceritakan atau yang dijawab oleh Imam, dikritisi oleh Imam Asy'uti ya. Inna ma ja'a min apa namanya min qibali hadhil asya'il muharramat allati dhammat ilaihi ya. Apa yang terkandung di dalam perayaan tersebut, bukan perayaan itu. Ya. La min haitsul ijtima' ya, bukan karena berkumpul-kumpulnya itu yang menjadi haram. Di inhari syahril maulid untuk menunjukkan syiar maulidnya. Bala waqa mithla hadzal umur fil ijtima' li salatil Jum'ah. Ya kalau seandainya kita kumpul-kumpul sholat Jumat lalu terjadi hal yang sedemikian rupa, ya apakah kita bisa katakan hal sedemikian juga haram? Apakah sholat Jumat juga jadi haram gitu? Ya kalau misalkan dalam sholat Jumat itu ada perbuatan yang mungkin dalam tanda kutip salah satu perbuatan yang bisa membuat kita dianggap bermaksiat misalkan. Apakah kemudian sholat Jumat yang menjadi haram? Atau misalnya kita berkumpul untuk sholat tarawih, lalu di dalam majelis sholat tarawih itu, dalam suasana sholat tarawih itu ada perbuatan haram misalkan, ya apakah kemudian sholat tarawih menjadi haram? Kan tidak. Perbuatan yang haram itu yang haram. Sholat tarawihnya tetap sunnah, sholat Jumatnya bahkan tetap wajib. Jadi perayaan atau berkumpul-kumpulnya itu tidak haram secara zat, tapi isinya yang perlu dikritisi gitu. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari itu beliau punya kitab khusus yang berbicara tentang maulid, yang mengkritisi maulid. Jadi memang beliau mengkritisi maulid, tapi bukan menolak maulid. Ya, mengkritisi maulid bukan menolak maulid. Apa yang beliau kritisi? Isi kandungan dari maulid itu. Banyak orang, ya pada zaman beliau melihat orang merayakan maulid, tapi kok isinya maksiat. Ya, bungkusnya maulid, tapi dalamnya bukan maulid. Ya, maksiat. Nah, itu yang dikritisi oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi, Syekh Hasyim Asy'ari tidak menolak maulid, tapi mengkritisi orang-orang yang salah dalam membingkai maulid ini. Dibuat maulid judulnya, tapi isinya maksiat. Nah, ini yang dikritisi oleh beliau. Ini juga disepakati oleh Imam Masyuti. Oke lah, kita katakan bahwasanya peringatan maulid yang isinya maksiat itu haram-haram memang. Tapi haramnya bukan karena maulidnya, tapi karena isi dari kandungan maulid tersebut. Seperti itu. Ya. Itu kata Imam Masyuti dalam kritisi. Terakhir, jawaban apa namanya yang dikritisi oleh Imam Masyuti apa? Ma'ana syar'al. Nah, ini ceritanya konteksnya Imam Al-Fakihani mengatakan bahwasanya kenapa kita merayakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal sementara kan pada bulan itu juga Rasulullah SAW wafat. Jadi Rasulullah kan lahir dan wafat di bulan yang sama. Berarti kan kalau kita merayakan Maulid Nabi itu sama dengan merayakan kematian beliau juga, seperti itu kata Imam Al-Fakihani. Lalu dijawab oleh Imam Asy'uti apa? Inna wiladata Rasulullah SAW a'dhamu ni'ami alaina. Kita harus yakini dulu bahwasanya kelahiran Rasulullah SAW itu merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung untuk kita semua. Wafatuhu a'zamul masaib. Dan musibah yang paling besar itu apa? Kematian Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Wa syari'atu hassat ala idhari syukrin ni'am. Syariat itu menganjurkan kita, mendorong kita untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat. Ya, wasabru wasalawat wal katam ala indal masaib. Tapi kalau dalam konteksnya musibah kita dianjurkan untuk menutupinya, jangan tunjukkan kesedihan kita, jangan tunjukkan musibah yang kita alami. Tapi kalau kebahagiaan, kita tunjukkan hal itu. Ya, itu yang diajarkan oleh syariat. Nah, diceritakan apa? Waqad amara syar'u bil aqiqati 'indal wiladah. Ya.
kan syariat memerintahkan kita untuk melakukan akikah ketika misalnya punya anak baru, ya. Kan ada syariat akikah kan. Tujuannya apa akikah itu? Menunjukkan kebahagiaan atau rasa syukur atas kelahiran bayi itu kan. Nah, kalau misalkan ada orang yang meninggal, apakah ada perayaan kematian juga, menyembelih hewan juga seperti itu ketika ada orang yang mati? Kan tidak. Nah, tapi kita dianjurkan untuk menyembunyikan kesedihan kita, menghentikan kesedihan kita kan. Ya, balnah nah niyahah wa izharil jaza. Bahkan kita terlarang untuk menunjukkan kesedihan kita, menunjukkan apa namanya rasa duka kita. Ya, fadalat qawaid syariati ala annahu yasnu fi hadzal syahri. Maka karena itu ketika dalam konteksnya bulan Maulid yang mana atau bulan Rabiul Awal yang mana Rasulullah di situ dan juga wafat pada bulan itu, yang ditunjukkan bukan kesedihannya, tunjukkan kebahagiaan atas kelahiran Rasulullah. Kita sembunyikan kesedihan atas apa namanya duka kehilangan Rasulullah SAW, ya. Izharul farhi biwiladatihi duna izharil husni fihi biwafatihi. Tunjukkanlah kebahagiaan atas kelahirannya dan jangan tunjukkan kesedihan atas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, ini penutup jawaban atau kritik Imam Asyuti terhadap Imam Al-Fakihani tadi, Al-Maulid, ya, kitab Al-Maulid tadi, ya. Yang Imam Al-Fakihani, beliau nukil semuanya di sini secara lengkap, tidak dipotong-potong, tidak di apa namanya diambil sebagian, dicomot-comot sebagian, tapi beliau nukil secara lengkap dan beliau jawab juga kritikan tersebut secara ilmiah. Jadi kitabnya ilmiah yang apa namanya yang menolak Maulid Nabi dijawab secara ilmiah juga oleh Imam Suyuti, kritikan terhadap kitab tersebut seperti itu. Ini menunjukkan orang alim dengan orang alim seperti ini. Ya, beda dengan sekarang, ya. Orang jahil dengan orang jahil yang berdebat. Debatnya aneh-aneh aja gitu. Tapi tidak ada hasilnya, tidak ada ujungnya seperti itu.